Salam sejahtera, perkenalkan saya Martin C. Novianti Bani. Saya adalah dosen di program studi D3 Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Saya mengampu mata kuliah ilmu ukur tanah dan pada video kali ini saya akan mempraktekkan proses pengajaran di mata kuliah ilmu ukur tanah 2. Untuk mata kuliah ini, saya telah menyusun materi ajar berupa modul pengajaran yang saya susun bersama rekan tim pengajar bidang survei dan pemetaan. Materi dalam modul ajar ini tentu saja telah disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester serta telah disesuaikan juga dengan rencana tugas mahasiswa. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan ulasan mendalam terkait teknik dan metode dalam pemetaan topografi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari beberapa topik utama yaitu metode penentuan posisi vertikal, metode penentuan posisi horizontal, teknik pemetaan topografi, teknik penggambaran peta topografi, serta pekerjaan tanah atau earthwork. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ilmu ukur tanah 2 ini mencakup yang pertama, mahasiswa mampu mengelaborasi tentang pemetaan topografi, mendeskripsikan metode penentuan posisi vertikal serta posisi horizontal, menjelaskan metode penggambaran garis kontur, dan melaksanakan pengukuran atau survei topografi. Yang kedua, mahasiswa dapat memproses data pengukuran dan menyajikan data dalam bentuk peta topografi yang dilengkapi garis kontur dengan skala tertentu yang sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi. Yang ketiga, mahasiswa memahami tentang ruang lingkup pekerjaan tanah, mampu melakukan perhitungan luas bidang atau lahan, dan luas penampang dari peta hasil pengukuran, serta melakukan perhitungan volume galian maupun timbunan antar penampang tanah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek dengan bobot 2 SKS, 4 jam pelajaran per minggu. Dikarenakan basis evaluasi mata kuliah ini adalah case method, maka mahasiswa diharapkan untuk bisa menyelesaikan proyek yang telah ditentukan sesuai dengan lokasi yang diberikan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan untuk bisa mengoperasikan alat total station dengan tepat dan benar. Dari hasil pengukuran di lapangan, mahasiswa akan membuat peta topografi sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi. Selanjutnya, pekerjaan tanah yang merupakan aktivitas lanjutan pengukuran di lapangan akan diaplikasikan. Perhitungan volume galian dan timbunan merupakan aktivitas yang dilakukan dalam pekerjaan tanah. Sebelum mengambil mata kuliah ini, mahasiswa sudah harus lulus dari mata kuliah ilmu ukur tanah 1 di semester sebelumnya. Oleh karena mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan, maka setelah selesai dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan bisa menjadi juru ukur dan juga menjadi pelaksana proyek. Dikarenakan mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik, maka penilaian berasal dari 50% praktikum di lapangan, 15% ujian tengah semester, 20% ujian akhir semester, 5% kuis, dan 5% kehadiran serta keaktifan di dalam kelas. Berikut ini adalah cuplikan video mata kuliah ilmu ukur tanah 2 yang akan difokuskan pada pekerjaan tanah yang merupakan aktivitas lanjutan dari pengukuran di lapangan. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mempelajari bagian dari pembelajaran kita di ilmu ukur tanah 2, yaitu ada earthwork atau pekerjaan tanah. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan Anda bisa kuasai nantinya setelah belajar earthwork ini, yaitu Anda dapat menerapkan apa yang telah Anda lakukan, dalam artian di sini Anda telah melakukan pengukuran di lapangan, terus Anda bisa mengaplikasikannya di dalam pekerjaan tanah. Di sini pekerjaan tanah yang meliputi pekerjaan-pekerjaan di bidang keteknik sipilan. Nah, misalkan Anda harus hitung volume galian timbunan, Anda harus melakukan pekerjaan pembuatan saluran drainase, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian yang nanti kita pelajari di bab
ukur tanah ya, pekerjaan tanah ya. Next, ini materi kita hari ini. Saya review dulu materi kita sebelumnya ya. Karena sebelumnya kita sudah melakukan pengukuran di lapangan. Pengukurannya pengukuran apa saja kemarin di lapangan? Poligon tertutup. Setelah poligon tertutup, mengukur apa lagi? Titik detail. Nah, poligon tertutup berarti poligon tertutupnya harus ada syarat utama pengukuran si poligon tertutup ya. Syarat geometrisnya apa? Ada yang mau jawab? Syarat geometris poligon tertutup? Boleh? Silakan. Ninjar. X awal sama dengan X akhir. Lalu Y awal sama dengan Y akhir. Lalu alfa awal sama dengan alfa akhir. Excellent. Oh, itu berarti dari rumus utama atau rumus dasar F beta sama dengan sigma beta min N kali 180. Untuk syarat utama poligon tertutup, setelah hitung F beta kemarin ngitung apa lagi? Koreksi. Koreksi total. Kemudian apa lagi? Koreksi setiap sudut. Setelah koreksi setiap sudut berarti ini kita dapat delta beta sama dengan, boleh ada yang masih ingat rumus delta beta? Min FB per N. Azimut awal diketahui, maka syarat geometrisnya juga sudah diketahui. Berarti alfa, misalkan alfa 12 sudah diketahui, maka alfa 23 dapatnya dari alfa 12 ditambah beta 2 dikurangi 180 derajat. Oke, berarti alfa 34 sama dengan alfa 34 sama dengan alfa 23 ditambah beta 3. Oke. Good. Metode perhitungan koordinat disebut koordinat. Oke, benar, kartesian, tapi base metode perhitungannya kita sebut dengan metode polar. Oke, metode polar. Metode polar berarti metode polar kemarin berarti titik awal sudah diketahui koordinatnya. Oke, berarti titik 1 tuh. Di titik 1, X1 dan X2 diketahui. Sekarang mau menghitung titik 2. Yang kita butuhkan adalah apa? X1 sudah diketahui ya. Setelah itu apa lagi? Jarak 1 ke 2 dan azimut 1, 2. Maka X2 sama dengan X1 jarak 1, 2 sin alfa 1, 2. Berarti karena poligon tertutup, maka harus ada tambah koreksi ya. Berarti ini tadi belum hitung koreksi. Koreksinya masih ingat? Koreksi. Koreksi X1 sama dengan D per min Fx. D per sigma D kali min Fx. Berarti kalau yang terhadap ordinat D per sigma D kali min Fy. Excellent. Berarti kalau yang X2 ini ditambah koreksi ke
Pertama ya. Kemudian Y2 sama dengan Y1 ditambah D12 kali cos alfa 12 ditambah koreksi Y1. Betul? Excellent. Kita lanjut ke bagian-bagian penampang ya. Bagian-bagian penampang ini masuk ke dalam pekerjaan tanah atau earthwork tadi. Ini kita punya dua buah penampang. Yang penampang yang bagian atas paling atas itu penampang galian, penampang yang B itu penampang timbunan, yang C itu penampang kombinasi antara penampang galian dan timbunan. Nah, formation level berada di bawah ground line atau permukaan tanah, maka kita sebut dengan penampang galian. Kalau formation levelnya ada di atas ground line, berarti kita sebut dengan penampang timbunan. Nah, sekarang perhatikan garis yang membagi dua antara formation level yang sama lebarnya ya. Kalau ground line-nya itu bisa beda jarak ya, di atas permukaan tanah ke kirinya bisa lebih panjang dari ke kanan atau sebaliknya. Sedangkan si formation level itu jaraknya harus sama. Kenapa harus sama? Karena kita biasanya nentukan ukuran formation level itu kalau Anda ingin bangun saluran drainase, itu tentunya kita harus tentukan sesuai dengan besarnya si box culvert atau bahkan samakan dengan ukuran eksa. Nah itu ya, makanya si formation level itu biasanya dibuat sama. Jadi garis yang membagi dua antara si formation level kita sebut dengan center line. Next, penampang yang berikut, penampang yang ketiga Anda lihat itu adalah penampang kombinasi antara penampang galian dan timbunan. Tadi saya bilang bahwa yang berada di atas ground line itu disebut timbunan, yang berada di bawah ground line, kalau formation levelnya berada di ground line disebut dengan penampang galian. Nah, penampang yang ketiga ini biasanya diaplikasikan di sisi-sisi bukit. Biasanya untuk atau tebing ya, biasanya diaplikasikan untuk trase ya, biar menahan runtuhan bebatuan atau tanah yang jatuh ke badan jalan. Nah, itu bagian penampang yang ketiga. Hitungannya masih sama karena dia mengaplikasikan perhitungan luas dengan prinsip dasar seperti tadi poligon. Yang bagian kiri perhatikan penampang galian maupun timbunan, yang atas timbunan, yang bawah galian, itu luas penampangnya tetap sama. Perhitungannya yang kiri mutar ke searah jarum jam, kalau yang kanan ini sudah selesai ya, saya hapus ya. Yang kanan berlawanan arah jarum jam. Apanya yang mau kita hitung berlawanan arah sama searah jarum jam? Kira-kira apa yang mau diambil? Nilai apa yang kita butuhkan? Kemarin ngukur di lapangan kan dapatnya nilai elevasi sama jarak ya. Oh, dapat sudut dan jarak ya. Habis itu hitung elevasi kan, tinggi kan. Nah, berarti nilai apa yang mau kita ambil dari penampang? Elevasi dan jarak. Berarti yang kiri kita ambil D dan H-nya, mutar searah jarum jam sampai di center line, kemudian yang kanan berlawanan arah jarum jam sampai di center line juga. Mari kita lihat beberapa bagiannya. Yang kita ambil adalah nilai elevasi dan nilai jarak, kemudian tinggi atau elevasi dihitung terhadap formation level. Next, perhatikan jika bertanda positif, maka ada rencana galian. Setelah Anda hitung ya, tandanya positif, ada rencana galian. Kalau tandanya negatif, ada rencana timbunan. Jadi sekarang kita hitung dulu penampangnya ya. Nah, ini ada contoh penampang nih. Tadi cara nulisnya, saya balik lagi, cara nulisnya dia bilang D titik H atau H per D. Di sini
ternyata nulisnya pakai per ya. Berarti yang 3 itu adalah H-nya, yang 15 itu adalah D-nya. Berarti Anda akan hitung, tadi sudah prinsip dasarnya seperti hitung koordinat, maka hitung dari titik yang pertama berarti ambil D dan H masukkan ke dalam tabel, terus kemudian Anda kali silang seperti biasa, mulai dari titik A, B, C, F, G, balik lagi ke A. Kemudian yang bagian kanan, D, C, F, E, balik lagi ke D. Kemudian ini adalah perhitungan volume berbasis pada perhitungan metode average and area dan prismoidal yang menjadi bagian dari pembelajaran atas yang ini. PE sama dengan 1/2L dikali A1 tambah A2. Nah, L itu adalah jarak dari penampang 1 ke penampang 2. Berarti kalau saya punya jarak 50 meter aja, itu jarak antara penampang 1 ke penampang 2. Tapi bedakan dengan yang kedua, ada 2 buah penampang yang berbeda. Kalau ini cuma 2 saja, yang ini ada 5. L-nya, misalkan L itu antar si penampang 50 ya, 50 meter berarti 50 dikali 4 tuh. 5 kali 4 200, berarti jarak dari 1 sampai ke 5 itu jaraknya 200 meter. Rumusnya juga jadi berbeda, VE nya sama dengan 1/2L A1 ditambah A yang paling ujung A5. VE sama dengan 1/2L dikali A1 tambah A5 ditambah 2 kali A2 tambah A3 tambah A4. Contoh perhitungannya adalah ini, kalau kita punya luas penampang yang A1, bagi 2 dulu si center line-nya. Yang kiri mutar searah jarum jam, yang kanan berlawanan arah jarum jam. Next, yang penampang kedua juga demikian, maka dapat A1-nya adalah 38,55 meter persegi luasannya, A2-nya adalah 48,78 meter persegi. Nah, VE-nya kita aplikasikan ke volume N areanya 1/2L kali A1 tambah A2 sama dengan, karena dia bilang L-nya adalah 150, maka hasilnya adalah 6.549,75 meter kubik. Oke, ada pertanyaan bagian yang ini? Tidak ada? Tidak apa-apa, saya yang bertanya. Ini bagian Anda, silahkan dikerjakan. Tadi 1/2L dikali A1 tambah A2 ditambah dengan 2 kali A2 tambah A3 tambah A4. L-nya adalah 30 jarak antar penampangnya. L-nya 30 ya, berarti 30 dikalikan dengan 1, 2, 3, 4. 3 dikali 4. 120. Oke, 120 dibagi 2, 60. A1 tambah A2-nya berapa, nak? Berapa? 60 dikali 225,6. Oke. Ditambah ya? Ditambah A1 2 kali A2 tambah A3 tambah A4. Dapatnya berapa? 535,6. So hasilnya adalah 14.000
Lebih kencang? 14.000? 071,6 meter kubik. Oke, volume and area selesai. Berarti sudah bisa diaplikasikan ke data pengukuran Anda ya. Next. Ada metode yang kedua, metode prismoidal. Di sini metode prismoidal ini merupakan metode tambahan untuk menghitung dua buah penampang, tapi tambahannya ada penampang tengah. Kalau Anda perhatikan, rumusnya VP sama dengan 1/6L dikali A1 tambah 4AM ditambah A2. 4AM perlu diingat, 4AM itu tidak sama dengan A1 tambah A2 bagi 2 ya. Tapi penampang tengahnya itu didapat sama seperti penampang 1 sama penampang 2. Hitung dulu yang sisi kiri, hitung ambil D dan H-nya, hitung searah jarum jam, yang kanan sisi kanan juga berlawanan arah jarum jam, kemudian dapat penampang tengah. Digabungkan seperti ini ya, dijumlahkan, dapat penampang tengah, itu 4AM. Dan ini untuk prismoidalnya penampangnya penampang galian ya, bagian ini penampang galian. Untuk hitungan prismoidal ketika tidak ada penampang tengah, tadi ada penampang tengahnya ya. Nah, tapi si N area ini perlu ditambahkan atau perlu lagi kita tambahkan hitungan prismoidal. Tujuannya apa sih sebenarnya gitu? Sudah pakai N area tapi masih nambah lagi prismoidal. Tujuannya ya buat Anda mendapatkan ketelitian lebih dari perhitungan yang Anda punya. Kalau sudah nambah ketelitian lebih, ngaruhnya ke apa sih nak sebenarnya? Ngaruhnya itu kepada rencana anggaran biaya, itu ya. Alat apa yang Anda gunakan? Jenis alat yang Anda gunakan untuk proses hitungan, tidak hanya hitungan ya, tapi pekerjaan galian timbunannya. Nah itu ngaruhnya ke sana. Makanya tambahannya ada volume prismoidal. Perhatikan ya, untuk tambahannya si volume prismoidal ini ada CP ya, kurang terang ya. CP sama dengan 1/12L dikali H1 kurang H2 dikali dengan D1 minus D2. H1 dan H2, perhatikan, H1 dan H2 ini adalah tinggi center line di penampang 1 maupun penampang 2. D1, D2 adalah jarak dari center line ke kiri dan jarak dari center line ke kanan di penampang 1 maupun penampang 2. Oke, maka dapat si 1/2L dikali H1 kurang H2 dikali D1 kurang D2. Maka volume prismoidal bisa dihitung VP sama dengan VE minus CP. VE-nya masih tetap sama rumusnya. Oke, ini aja. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Nah, yang terakhir dari Johann Wolfgang von Goethe, dia bilang, tahu saja tidak cukup, kita harus lakukan. Mau saja tidak cukup, kita harus lakukan juga. Oke? Itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Demikian video pembelajaran untuk mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 2 yang difokuskan pada pekerjaan tanah atau earthwork. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.